Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat sekalian, sahabat lihat, saat ini saya sedang memegang sebuah buku, sebuah novel yang ditulis oleh salah satu penulis populer kebanggaan kita. Siapa yang tidak kenal dengan Bunda Asma Nadia? Nah, ini adalah salah satu novel terbaru yang ditulis oleh Bunda Asma Nadia yang berjudul Sehidup Sesurga Denganmu. Nah, novel ini belum lama terbit. Novel ini terbit pada sekitar bulan Maret 2020 yang lalu, dan novel ini diterbitkan oleh KMO Indonesia. Nah, mungkin dari para sahabat ada yang sudah pernah membaca novel ini. Nah, bagi para sahabat yang sudah pernah membaca novel ini, saya yakin impress terhadap novel ini pasti luar biasa. Novel ini pasti sudah meninggalkan jejak-jejak yang baik di hati para sahabat semuanya. Dan alhamdulillah, saya pun juga sudah menamatkan membaca novel ini mungkin pada sekitar 2 bulan yang lalu ya. Dan bagi saya novel ini juga Masya Allah luar biasa sekali. Ada banyak hikmah dan kebaikan yang ternyata bisa saya dapatkan dari membaca novel ini. Nah, bagi sahabat yang ingin tahu kira-kira apa sih isi cerita yang ada di dalam novel ini, nah, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit bocoran terkait dengan isi cerita yang ada di dalam novel ini bagi sahabat yang belum pernah membaca buku ini. Nah, buku ini atau novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang wanita yang santun, yang sederhana, yang bersahaja, sebab ia pun lahir dari keluarga yang sederhana dan bersahaja. Nanti di dalam novel ini sahabat akan menemukan banyak hal yang saya yakin akan membuat sahabat semakin terinspirasi untuk menjemput impian-impian besar yang mungkin saat ini sahabat miliki, seperti yang telah berhasil diraih oleh tokoh di dalam novel ini. Novel ini fiksi, sebagaimana kita tahu bahwa kebanyakan cerita fiksi yang ada di dalam novel itu tidak nyata ya, sebab ceritanya imajinatif. Tapi meskipun ia fiktif, tokoh yang diangkat di dalam cerita yang ada di dalam novel ini itu nyata. Jadi Asma Nadia berusaha untuk menampilkan atau menghadirkan sedekat mungkin sosok nyata tersebut di dalam cerita yang ada di dalam novel ini. Novel ini happy ending, meskipun pada akhirnya nanti si tokoh harus merajut kebahagiaan bersama dengan pasangan yang kedua, sebab pada pernikahan yang terdahulu ia gagal, ia tidak sanggup mempertahankan. Nah, pada bagian ini saya tidak akan menceritakannya secara detail kepada sahabat, sebab saya ingin sekali sahabat untuk bisa mengikuti dan menyimak setiap jalan cerita yang ada pada bab pernikahan ini, sehingga nanti insya Allah bisa kita tarik satu kesimpulan, kira-kira pelajaran apa atau buah kebaikan apa yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan yang ada pada bab pernikahan ini. Wabil khusus mungkin bagi kita yang sudah memiliki pasangan atau yang sudah berkeluarga. Nah, bagi sahabat yang suka membaca novel-novelnya Asma Nadia, atau mungkin baru ingin belajar mencoba membaca 1-2 novel Asma Nadia, insya Allah buku ini bisa menjadi salah satu pilihan bacaan terbaik yang bisa sahabat miliki saat ini, dan mudah-mudahan buku ini juga bisa menambah koleksi bacaan sahabat di rumah. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Mungkin saya akan langsung saja kepada bagian yang membuat saya begitu impress terhadap buku ini. Jujur bagi saya secara pribadi, pesan yang paling saya dapat dari novel ini adalah betapa ternyata peran keluarga itu begitu berpengaruh dalam mendidik generasi-generasi yang kuat ya, seperti pada tokoh yang sedang kita bicarakan ini. Nanti sahabat akan menyimak
ketika sahabat menyimak setiap keping nasihat yang pernah disampaikan oleh sang ibu ketika sang ibu masih hidup dan ketika si tokoh masih kecil, bagaimana sang ibu itu dengan tulus ya menyemai atau menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada diri dan jiwa si tokoh. Dengan cara apa? Ternyata sang ibu adalah seseorang yang pandai bercerita. Dia adalah seseorang yang suka berkisah kepada si tokoh, terus bercerita, dan kisah-kisah yang disampaikan oleh sang ibu adalah kisah-kisah orang-orang yang baik, yang luar biasa, yang memiliki teladan luar biasa pada masanya. Ya, sebutlah seperti kisah-kisah para sahabat. Dan sang ayah juga adalah salah satu seseorang yang tidak kalah luar biasanya. Beliau adalah sosok yang ternyata berhasil menanamkan atau menyematkan rasa cinta, rasa kasih sayang, serta tanggung jawab yang luar biasa kepada si tokoh. Dan bisa kita bayangkan ya, ketika semua kebaikan itu kemudian berkumpul menjadi satu dan penuh dimasukkan ke dalam diri si tokoh, yang terjadi adalah terbentuklah satu karakter, satu kepribadian yang kuat di dalam diri dan jiwa si tokoh, yang nanti semua nilai-nilai kebaikan itu ia bawa untuk menjalani kehidupan pada kemudian hari. Nanti sahabat juga akan menemukan bagaimana si tokoh itu akan menemui banyak ujian dan cobaan ya, bagaimana si tokoh itu ternyata sering kali mendapat hinaan direndahkan oleh orang lain, ia diperas, diperalat, bahkan suatu ketika mohon maaf ia pernah diludahi ya ketika dia masih berstatus sebagai pembantu rumah tangga. Ternyata semua itu tidak menjadikan ia lantas menjadi jatuh, bahkan menjadikan ia bangkit, bahkan bangkit lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Nah, mungkin sahabat ada yang bertanya-tanya, kira-kira kok kenapa si tokoh ini bisa menjadi pembantu rumah tangga? Nah, ini mungkin adalah satu cerita yang akan jauh lebih menarik jika sahabat sendiri yang mengikuti jalan ceritanya. Si tokoh nanti akan menemukan kebahagiaan yang ia impikan pada akhir cerita. Nah, mungkin itu sahabat sedikit review singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah ketertarikan sahabat untuk segera memiliki dan membaca buku ini. Kita akan berjumpa kembali pada review singkat buku-buku selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membaca dan salam literasi.